Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati pengurus PKPRI Kabupaten Gresik, Bapak Haji Subandi, senior kami di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bapak Haji Suhanto selaku pengurus PKPRI yang mendampingi kita bersama pada RAT kali ini. Yang saya hormati segenap pejabat unsur pimpinan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang menjadi undangan dan hadir sekaligus menjadi anggota kegiatan RAT tahun 2020 ini. Segenap pengurus PKPRI Makmur, KPRI Makmur dan pengawas, 3 pengawas yang salah satunya periode habis pada tahun ini. Saya selaku pembina mengucapkan terima kasih pengabdiannya, mudah-mudahan pengabdiannya diberi pahala oleh Allah dan betul-betul nanti terus mengawasi kegiatan pelaksanaan di koperasi makmur walaupun sudah di luar struktur menjadi anggota, karena anggota itu sesungguhnya adalah kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Yang saya hormati segenap peserta RAT KPRI Makmur tahun 2020, dari semua unsur ini sudah kami lihat ada semua mewakili, dari unsur guru ada, KUA ada, pengawas ada, staf dan unsur pimpinan satker di madrasah juga ada. Dan ini membuktikan bahwa forum ini sudah diikuti walaupun tidak oleh seluruh anggota, mewakili seluruh komponen yang ada, termasuk seluruh agama Islam juga saya lihat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, patut kiranya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kenikmatan kesehatan yang luar biasa. Dan jangankan sekarang itu untuk bisa maksimal semuanya, sehat saja kita sudah butuh. Alhamdulillah. Tadi pagi kami ada kabar duka, istri Bapak mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Suja, istrinya tadi pagi sekitar jam 5 meninggal dunia. Dan memang urusan hidup dan mati itu bukan tugas dan bukan tanggung jawab kita. Cuma alangkah baiknya kita tetap berhati-hati di tengah pandemi ini. Dan kami dapat informasi beliau sakitnya walaupun agak lama dan tidak karena COVID. Oleh karena itu di forum yang barokah ini kami mohon kepada semua yang hadir, karena bagaimanapun itu adalah pemimpin kita, pemimpin kami yang insya Allah itu bagian dari keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia dan merupakan tokoh terbaik di Jawa Timur. Kami mohon hadiah Fatihahnya kepada istri Bapak Kiai Haji
Suja yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau Dr. Anda Hajah Siti Hafsah Suja dilapangkan di alam kubur, diampuni semua dosa-dosanya, serta dimasukkan oleh Allah di surganya. Amin. Dan itu insya Allah ini agak merinding saya, karena di forum ini saya lihat sudah lebih dari 40 kita menyaksikan, kita menjadi saksi kepada beliau bahwa beliau orang baik, dan mudah-mudahan betul-betul nanti bersama kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususan ila Dr. Anda Hajah Siti Hafsah Suja, wa faradallahu laha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dan sahabat-sahabat kita oleh Allah diberi kekuatan kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, RAT ini bisa dilakukan saja sudah merupakan keuntungan, karena fasenya ternyata mengumpulkan banyak orang itu tidak semudah yang kita pikirkan dalam situasi pandemi, apalagi situasi PPKM mikro seperti sekarang. Walaupun Gresik sudah turun grafiknya, tapi kita tetap harus berhati-hati dan waspada, karena kita masih belum keluar dari zona aman. Kita masih banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang positif, dan alhamdulillah ada yang sembuh. Kemarin kami juga mendapatkan informasi saudaranya, iparnya kepala MAN satu, suami dari adiknya beliau meninggal dunia karena COVID. Dan ini menunjukkan bahwa di sekitar kita itu betul-betul masih harus kita waspadai. Saya tidak ingin, tidak mau mendengar di antara kita ada yang positif. Keluarga besar Kementerian Agama semuanya, saya berharap memohon kepada Allah agar disehatkan, karena sehat itu mahal. Saya sampai berkali-kali diingatkan oleh teman-teman, Pak Markus kok masih kadang-kadang ada di forum-forum tertentu. Saya tidak bisa mengelak. Kayak di forum ini kami tidak mungkin untuk tidak hadir. Walaupun kami agak was-was, kami khawatir, kami hanya mohon pada Allah, karena semuanya Allah yang menentukan. Kita memang hanya berusaha. Masker ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Tetap kita harus berusaha. Takdirnya Allah yang menentukan. Sudah kita pasrahkan. Bukankah kita sudah memasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah, dan itu kita ikrarkan ketika kita sholat di bawah. Tapi jangan terlalu berani. Kita sudah berikrar itu tiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah pasrah, berikrar. Ya jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Sudah Allah SWT. Kalau kita pasrahkan begitu, insya Allah kita akan menjadi makhluk Allah yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Kiai Suwandi ini sesungguhnya sudah sangat banyak yang beliau sampaikan. Autokritik kepada kita, kepada pengurus, agar kemudian bagaimana menjalankan operasi itu secara amanah, dan bagaimana meningkatkan kualitas, kuantitas dari operasi itu. Cuma kami pahami bahwa suasana pandemi itu berbeda dengan suasana yang biasa-biasa. Jadi sekarang perusahaan tidak kolab saja. Perusahaan ini yang dia sudah besar itu sekarang sudah banyak yang kemudian dia buktikan.
situasinya susah. Maka saya mohon kepada semuanya untuk tidak saling menyalahkan. Lihat apakah ada keuntungan pribadi yang sudah dilakukan oleh pengurus, apakah ada keuntungan pribadi yang sudah didapatkan oleh pengawas. Ini butuh dilihat, dan kami berkomitmen di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Ayo kita belajar untuk baik, ayo kita belajar untuk bersih, walaupun itu tidak mudah dan tidak gampang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan di forum ini bahwa ada strategi untuk mengembangkan koperasi itu, dan ini saya ingin sampaikan di forum RAT ini biar kita sama-sama melihat apakah betul-betul strategi itu sudah dilakukan oleh kita semua. Kami ingin sampaikan bahwa koperasi butuh kekompakan, butuh kebersamaan. Salah satu bukti bahwa kita belum bersama, belum kompak itu terkait dengan keputusan yang sudah kita buat, misalkan berkaitan dengan pinjaman saja. Kita sudah menyatukan visi dan misi kita bahwa persentase dari pinjaman itu sekian persen misalkan. Tapi ternyata kita hanya ngomong saja karena kita pinjamnya ternyata tidak ke koperasi tapi ke bank lain. Ini menunjukkan tidak komitmen sesuatu. Mari kita introspeksi. Kalau ingin cari kesalahan, mesti semuanya akan ada salah. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Mari kita evaluasi diri kita, karena ini bersama-sama. Contoh kalau ingin membesarkan koperasi kita butuh sembako tiap hari kita makan. Tiap hari kita butuh sembako. Tapi dari mana sembako itu kita dapat? Bukan dari koperasi. Kita ngambil ke, mohon maaf, orang di luar koperasi. Malah minta maaf sekali lagi yang non muslim. Kenapa tidak ambil kita? Kalau kita ingin membesarkan diri kita. Jadi ada banyak variabel untuk menentukan bahwa pengurus kurang profesional, mungkin dia. Tapi kita juga kurang profesional, itu juga harus kita lihat. Memang menunjuk orang itu relatif gampang, tapi kadang-kadang kita tidak tahu kita bagian dari yang membesarkan proses itu sehingga keberhasilan tidak tercapai. Ini berlaku bagi kita semua, terutama untuk koperasi. Jadi marilah kita bijak, kita pahami bahwa ayo kuatkan komitmen kita agar kita mau dan mampu membesarkan koperasi makmur ini bersama-sama. Saya tidak ingin kita saling menyalahkan, karena disitulah letak awal kehancuran koperasi. Kalau mental kita tidak ada mental yang saling mempercayai, menyatukan visi yang sama, maka ini tentu akan menjadi persoalan yang akan meledak suatu saat. Saya tidak mau itu terjadi. Mari kita yakini bahwa dengan kita jaga kekompakan, tentu itu akan keberhasilan yang akan kita dapat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, strategi pembangunan koperasi, terutama untuk koperasi kita, koperasi KPRI Makmur, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, perlu dilakukan pertama adalah penguatan kelembagaan. The right man on the right job, itu betul-betul harus dilakukan. Saya sambut gembira apa yang sudah dilakukan oleh pengurus. Terus berkoordinasi dengan PKPRI, itu langkah yang sangat bagus. Seandainya itu tidak dilakukan oleh teman-teman PKPRI, kami selaku pembina akan datangkan audit independen eksternal. Kami sudah akan lakukan. Tapi kita lihat gerakannya sudah benar. Ya betul-betul kita harus open. Saya sampaikan ke pengurus, kalau kemudian situasinya memang sesuai fakta, kita turun, sampaikan. Daripada kemudian muncul kebohongan-kebohongan yang nanti menjadi piramida dan akan meledak suatu saat. Kita harus jujur. Jujur ini yang kadang-kadang tidak dilakukan karena gengsi, takut.
Kita kondisinya turun tidak masalah. Daripada suatu saat ini kemudian berbeda, tapi kita perbaiki. Dan pengurus harus mampu merasionalisasi dan ada bukti rasional berkaitan dengan eksistensi koperasi. Ini perlu penguatan kelembagaan. The right man on the right job. Tadi disebutkan oleh Ketua KPRI Makmur dan oleh PKPRI Pak Suwandi. Kalau misalkan cukup 7 orang, kenapa harus 8 orang? Kalau sudah cukup 3 orang, kenapa harus 4 orang? Dan itu butuh analisis strategis. Bisa dengan minimal menggunakan analisis tertentu berdasarkan job description yang sudah ada. Kalau ada penguatan kelembagaan, fungsi pengurus jalan dengan bagus. Apakah di situ butuh manajer dan atau tidak ada manajer? Tidak pakai manajer, benar. Mengelola dana sekitar 22 miliar lebih tanpa manajer. Dan itu mestinya itu tidak biasa. Tapi ternyata kan ini jalan. Biasanya koperasi yang besar itu di situ ada manajer yang itu betul-betul 24 jam mengelola koperasi. Di KPRI mau belum. Manajer itu orang profesional yang digaji secara profesional untuk menjalankan koperasi. Kalau pakai sertifikat pengurus, idealnya mungkin ya, cuma mungkin agak susah. Kalau manajernya yang disertifikasi, dia punya kualifikasi tertentu untuk kemudian mengelola secara benar dan baik koperasi itu, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelemahan dari koperasi itu biasanya karena secara kelembagaannya tidak kuat. Pengurusnya, katanya Pak Suwandi, tidak profesional, tidak cukup punya waktu. Sekarang siapa kalau di antara kita yang punya waktu full untuk mengelola koperasi? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena koperasi itu ada tugas tambahan di luar konteks tugas utama dia sebagai PNS. Tidak ada. Apakah itu dikatakan profesional? Tidak bisa. Profesional itu indikatornya dia memiliki skill yang profesional, yang sesuai dengan profesinya, dan dia punya waktu untuk menjalankan profesi itu. Kalau tidak bisa. Ini penting untuk kita pahami bahwa tidak mungkin profesionalisme itu dilakukan di koperasi yang itu lebih berada di lembaga pemerintahan seperti Kementerian Agama. Yang mungkin adalah manajer yang diangkat secara profesional untuk mengelola koperasi itu dengan kapasitas dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang manajer di lembaga-lembaga profesional lainnya. Tinggal apa yang harus dilakukan di KPRI Makmur dengan situasi semacam ini? Tentu kita harus kuatkan di internal tadi. Ini kan pengurus hanya ada di unit usaha, toko, sama mungkin di kantor bendahara dan staf yang mengelola administrasi. Maka secara internal di kelembagaan di KPRI barangkali butuh ada ya, harus dibedah. Kira-kira idealkah dengan pola semacam ini? Kalau tidak ideal, kita punya solusi seperti apa? Yang kedua, kelembagaan secara eksternal. Intern dibedah, ekstern dibedah. Bagaimana pengaruh eksternal menguatkan kelembagaan? Saya ingin tanya, apakah pengurus KPRI pernah ada pelatihan khusus mengenai pengelolaan koperasi yang dilakukan misalkan oleh KPRI kabupaten dan atau KPRI provinsi untuk menguatkan ini? Nah, itu dari barangkali bisa diusulkan oleh KPRI Makmur untuk penguatan kompetensi. Karena suatu persoalan apabila tidak diberikan kepada ahlinya tanpa desa,
tunggu tanggal kehancuran. Maka SDM, penguatan terhadap kelembagaan itu dari sisi eksternal, biar tidak seperti kata dalam tempurung katanya Kiai Haji Suwandi, perlu dilakukan. Baik, yang kedua tadi penguatan. Yang kedua penguatan SDM, seperti apa yang saya sebutkan di eksternal tadi. SDM kita itu biasanya adanya yaitu tidak pernah kemudian dilakukan pola kompetensi yang terukur. Kalau kemudian SDM di pengurus tidak pernah diupdate, pasti begini-begini saja. Tidak akan ada lompatan-lompatan strategis. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang bisanya hanya itu. Waktu yang ada hanya itu. Makanya perlu ada penguatan SDM di pengurus. Apakah mungkin ada anggaran untuk penguatan SDM di pengurus? Mungkin lihat di ADART. Karena keputusan semuanya berdasarkan ADART dan diputuskan di dalam rapat anggota. Tidak bisa kemudian kita tidak melakukan penguatan SDM. Kemudian kita berharap ada lompatan-lompatan program grand design pengembangan koperasi KPRI makmur ke depan. Tidak bisa. Karena kemampuannya memang hanya itu. Ini juga berlaku bagi kantor Kementerian Agama. Jadi ini sesungguhnya saya ingin menyampaikan bahwa di poin SDM ini kita kadang-kadang betul-betul lengah dan betul-betul lalai untuk kemudian meningkatkan kompetensi SDM masing-masing kita. Apakah pengurus, apakah pengawas, dan atau anggota. Dari sekian banyak anggota, kalau diteliti yang paham tentang koperasi berapa persen? Kenapa? Karena pelatihan koperasi kita itu biasanya itu seremonial belakang. Datang yang penting dapat saya 2 saya. Otaknya setelah nyampe pulang ya hilang juga. Artinya kita tidak otak pun belajar tentang koperasi. Yang ketiga, biar tidak terlalu banyak adalah permodalan. Modal kita kadang-kadang bukan hanya salah menempatkan modal, tapi kita salah di dalam mengelola permodalan yang kita punya. Dapatnya sudah salah, dikelolanya salah, maka pasti tidak akan pernah ada untung. Bayangkan kalau kita ngutang ke bank dengan bunga 9%, kemudian kita berikan ke anggota dengan bunga 6%, itu menurut saya, mohon maaf sekali, itu kayak orang bodoh makan sabun. Kan tidak bisa begitu. Kalau kita ngutang 9%, mesti kita jualnya atau belanjanya 9%, kita jualnya harus 11%. Koperasi kita, nah ini salah satu kritik kepada kita. Kita ngutang 9%, keputusan rapat anggota memutuskan 6%. Ini kan makan sabun kan? Cara mengambilnya salah, mengelolanya juga salah. Terus yang disalahkan pengurus. Padahal keputusan berada di rapat anggota. Kan tidak fair. Dari sisi permodalan. Apakah KPRI begitu? Oh, dia. Jenengan punya datanya masing-masing. Bukunya sudah ada. Oke. Yang ketiga, yang keempat adalah kemitraan dengan usaha lain. Mari kita lihat koperasi kita. Berapa banyak relasi eksternal yang strategis yang memompa KPRI Makmur agar KPRI Makmur bisa bangkit. Iya, MUI-nya ada berapa? Saya bangga kemarin mendapatkan informasi bahwa
ini kita menyiapkan sepeda motor yang kerjasama dengan satu leasing misalkan, yang kemudian bisa lebih rendah daripada leasing-leasing yang ada. Saya bahagia, itu bagian dari pola kerja strategis. Cuma kalau keputusan sebegitu kecil tidak dibebankan, tidak diberikan kepada pengurus, harus diputuskan di rapat anggota, itu apa juga benar atau baik? Kalau semua langkah harus diputuskan, padahal itu manajemen pelaksanaan, mestinya kan ada keleluasaan. Ini yang kita, kemitraan kita masih sangat sedikit. Pernah informasinya dulu dengan Koperasi Petro, kalau tidak kira, pernah melakukan afiliasi strategis, tapi tidak berjalan secara baik. Nah, hal-hal begitu dievaluasi. Kemitraan ini menjadi penting karena kita tidak bisa di dalam dunia bisnis, di dalam pengembangan koperasi tidak kolaborasi. Kita akan besar kalau kita kolaborasi. Maka penguatan kemitraan itu harus dilakukan. Tinggal dilihat MUI koperasi selama berapa tahun ini sudah ada berapa MUI yang dilakukan dengan pihak eksternal. Ini menunjukkan bahwa koperasi KPRI Makmur, Kementerian Agama itu menuju ke arah yang benar. Yang terakhir adalah peran pemerintah. Tentu dalam hal ini adalah Kementerian Agama di satu sisi, kemudian pemerintah daerah di lain sisi. Bagaimana kemudian terjadi kolaborasi, terjadi pola yang sangat baik, bahwa koperasi KPRI Makmur itu betul-betul disupport oleh pemerintah, bentuk supportnya real. Kalau di Gresik itu sesungguhnya selain ada PKPRI, ada Kepala Dinas Koperasi. Bagaimana pola sinergitas itu terbangun, support pemerintah betul-betul ada kepada KPRI Makmur. Jadi komponen koperasi, stakeholder koperasi tidak hanya pada anggota dan kemudian di lingkungan sekitar anggota, tapi di situ ada peran government, ada peran pemerintah. Maka pemerintah berada di mana dalam koperasi KPRI Makmur. Ini menentukan sekali bagaimana mengembangkan koperasi itu, sehingga koperasi KPRI Makmur betul-betul bisa memakmurkan anggotanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di forum yang sangat strategis ini, saya berharap ayo beri masukan yang konstruktif kepada pengurus. Sampaikan apa adanya. Kritik konstruktif itu penting untuk kemudian menguatkan koperasi KPRI Makmur ini agar kemudian bisa sehat. Saya tidak ingin ada pola rekayasa yang kemudian menghancurkan kita bersama. Oleh karena itu, ini kritik secara konstruktif. Kita tanyakan eksistensi apapun berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus KPRI Makmur pada periode ini. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan sesuai dengan amanah yang diminta oleh pembawa acara, Master of Ceremony, beserta permintaan dari pengurus koperasi. Maka rapat anggota tahunan KPRI Makmur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik tahun buku 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik mengaturkan terima kasih kepada pengurus PKPRI, Yai Suwandi dan Bapak Haji Sumanto serta segenap unsur pimpinan, dan selamat melaksanakan RAT tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah iyana wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
tujuan pembukaan acara RAT tahun buku 2020